Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jas merah. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga dalam keadaan sehat walafiat dan tetap ikuti protokol kesehatan COVID-19. Pada video kali ini kita akan membahas tentang kedatangan Islam ke Nusantara. Dibagi menjadi 3. Yang pertama, Islam berasal dari Gujarat. Gujarat terletak di India bagian barat. Islam yang masuk ke Kepulauan Nusantara sekitar abad ke-13 Masehi atau abad ke-7 Hijriah. Ini merupakan pendapat Bijnapel, kemudian didukung oleh Snok Gurgrond dan Moukhid pada tahun 1612. Buktinya adalah batu nisan Sultan Malik Al-Saleh dan makam Maulana Malik Ibrahim di Gresik. Yang kedua, Islam datang dari Persia. Dikemukakan oleh Husin Jajaningrat bahwa Islam yang masuk ke Indonesia berasal dari Persia atau sekarang Iran. Pendapatnya didasarkan pada kesamaan budaya dan tradisi yang berkembang antara masyarakat Persia dan Indonesia. Tradisi tersebut antara lain tradisi Tabot di Pariaman, di Sumatera Barat dan Bengkulu, dan merayakan 10 Muharram atau Asyura sebagai hari suci kaum Syiah atas kematian Husain bin Ali seperti yang berkembang dalam Islam. Yang ketiga, berasal dari Arab atau Mesir. Menurut Buya Hamka, Haji Abdul Malik Karim Amrullah, Islam berasal dari tanah kelahirannya, yaitu Arab atau Mesir. Berlangsung pada abad pertama Hijriah atau abad ke-7 Masehi. Buktinya adalah adanya pemukiman Islam di Bahros dan batu nisan Siti Fatimah binti Maimun di Gresik. Saluran penyebaran Islam di Indonesia. Yang pertama, ada saluran perdagangan. Perdagangan dari Gujarat dan Timur Tengah banyak yang singgah ke Indonesia untuk berdagang. Lama-kelamaan, pedagang Muslim tersebut membentuk komunitas atau perkampungan di dekat pantai yang disebut Pekojan. Mereka banyak menyebarkan pengaruh agama Islam kepada penduduk setempat.
Yang kedua, ada saluran pernikahan. Pedagang-pedagang Muslim yang datang ke Indonesia, kemudian ada yang menikah dengan penduduk pribumi. Sebelum menikah, penduduk pribumi tersebut harus menyebut kalimat syahadat terlebih dahulu. Terbentuklah keluarga-keluarga Muslim. Yang ketiga, ada saluran pendidikan. Para ulama dan mubaligh banyak yang mendirikan pesantren atau pondok-pondok pendidikan Islam. Saluran tasawuf. Tasawuf adalah ajaran Islam yang telah bercampur dengan hal-hal yang bersifat magis. Biasanya ahli tasawuf memiliki kemampuan dalam bidang pengobatan. Penyebaran ajaran tasawuf juga membantu penyebaran agama Islam. Yang kelima, saluran dakwah. Penyebaran Islam di Indonesia sangat dipengaruhi oleh jasa para wali yang menyebarkan Islam dengan cara dakwah. Mereka adalah Maulana Malik Ibrahim atau Sunan Gresik, Sunan Gunung Jati, Sunan Ampel, Sunan Giri, Sunan Bonang, Sunan Kudus, Sunan Kalijaga, Sunan Muria, dan Sunan Derajat. Yang keenam, ada saluran kesenian. Contohnya Sunan Kalijaga yang menggunakan wayang, Sunan Derajat dengan gamelan, serta gending yang berisi syair dasar-dasar ajaran Islam. Yang ketujuh, ada saluran politik. Zaman dahulu, rakyat memiliki kepatuhan yang sangat tinggi kepada pemimpin mereka. Ketika seorang raja atau pemimpin di suatu daerah memeluk Islam, banyak dari rakyatnya yang ikut memeluk Islam. Apakah sudah paham? Jika masih belum paham, silahkan ulangi kembali videonya. Dan jika dirasa belum paham lagi, kalian bisa tanya ke guru kalian. Terima kasih, sampai jumpa lagi. Salam jas merah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.